Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Dwi Rina Emilia, analis First State Futures. Selamat sore Mbak Dwi Rina. Selamat sore Mbak Elisa. Mbak Dwi Rina, ini kalau kita lihat emas menembus level 1.980 dolar Amerika per troy ounce. Ini kita lihat pada perdagangan kemarin ya. Tapi seperti apa perkembangannya untuk sore hari ini? Betul. Memang kalau kita lihat pergerakan emas seminggu terakhir ini memang luar biasa Mbak Elisa, karena mencetak rekor tertinggi sejak tahun 2011 ya, di 1980 di level itu. Nah, harga emas sendiri akan menuju harga psikologisnya di 2000, asalkan dia bisa menembus harga resistennya di 1995. Nah, untuk harga hari ini kalau kita lihat dari pagi sampai sore ini sideways di harga 1956, 57 sampai 58 pada sekarang. Anda melihat apa atau enggak sentimen apa yang cukup mempengaruhi pergerakan emas hari ini, dan mungkin sentimen itu yang akan mampu menggerakkan emas menuju level tertingginya yaitu di angka 2000? Betul. Kalau kita lihat hari ini investor masih melihat nanti malam, karena nanti malam ada The Fed akan memberikan keputusan soal suku bunga ya, dini hari jam 1 malam. Nah, kemudian yang faktor-faktor yang bisa mengerek atau membuat emas akan masuk ke level 2000 tentunya kalau kita lihat pengaruh dari pandemi COVID ini membuat kepastian ekonomi juga masih belum stabil juga, kemudian negara-negara pertumbuhan ekonominya juga masih minus. Nah, kemudian juga ada beberapa negara yang juga sudah masuk ke jurang resesi. Nah, ini yang membuat emas sebagai aset safe haven akan dilirik atau dicari atau diburu oleh investor, karena dia sebagai aset lindung nilai. Seperti itu kira-kira. Kembali ya. Emas masih dicari untuk sebagai safe haven lagi tadi ya. Nah, ini betul. Kalau kita lihat dengan komoditas atau perdagangan komoditas hari ini seperti apa volumenya? Kalau kita berbicara mengenai perdagangan komoditas, karena banyak sekali komoditas yang kita ada di bursa Indonesia ya, tetapi hampir semuanya ada penurunan kecuali ada beberapa komoditas yang masih harganya yang masih bisa mengalami kenaikan. Seperti kopi, kemudian olean, dan emas itu sendiri. Dan volume perdagangan kalau kita lihat dari seminggu terakhir mengalami kenaikan yang luar biasa, karena masing-masing bisa, kalau saya lihat grafiknya untuk seminggu kemarin, untuk kopi bisa 0,4%, kemudian dari segi harga juga seperti itu. Kemudian kalau olean juga untuk yang seminggu kemarin juga terjadi kenaikan yang luar biasa. Cuman beberapa hari ini, 2 hari terakhir sedikit penurunan untuk volume perdagangannya. Tetapi untuk harganya sendiri 2 hari terakhir masih membukukan kenaikan. Cuman hari ini ada sedikit koreksi walaupun kecil sekali, koreksinya 0,22%. Seperti itu Bu Elisa. Oke, nah ini kalau kita lihat juga terkait dengan tarik ulur antara dolar Amerika dan juga rupiah, seberapa besarkah Anda melihat pasar komoditas ini merespon? Tentunya karena memang US sebagai mata uang utama yang masih digunakan oleh banyak negara sebagai acuan dalam perdagangan antar negara, tentunya sangat berpengaruh terhadap mata uang negara lain, tentunya juga terhadap rupiah kita. Kemudian kalau kita lihat harga nilai tukar rupiah saat ini di kisaran 14.600 sekian. Nah, ini tentunya pemerintah juga akan melihat kebijakan nanti malam yang dilakukan oleh The Fed. Apakah tetap mempertahankan suku bunga di 0,25% atau akan memangkas. Nah, itu akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Indonesia juga. Dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk meresponnya. Ekspektasi Anda terkait dengan keputusan The Fed yang akan kita tunggu nanti malam seperti apa, Mbak Dwi Rina? Kalau ekspektasi kita ya, mungkin kalau kita lihat kondisinya sekarang harusnya tetap dipertahankan di angka 0,25%. Itu bisa membuat ekonomi atau investor atau pelaku pasar menjadi optimis melihat kondisi seperti saat ini, Bu Elisa. Oke, baik. Harapan dari kita ya sebagai investor dan pelaku pasar. Untuk meningkatkan optimisme, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan perdagangan komoditas tentunya. Nah, ini kalau kita lihat peluang juga
besok akan seperti apa untuk peluang komoditas kita, Mbak Dwi Rina? Kalau peluang untuk besok, saya rasa tidak jauh berbeda dengan hari ini, karena yang minggu lalu pun juga kalau kita lihat kondisinya juga hampir sama, terjadi kenaikan. Hanya saja perlu juga diperhatikan karena minggu lalu kenaikannya luar biasa tinggi, mungkin sekarang terjadi sedikit koreksi, dan itu hal wajar untuk di pasar bursa. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar melihat kondisi seperti ini? Kalau yang perlu dilakukan untuk saat ini, untuk yang komoditas tertentu ya, misalkan emas, maka perlu untuk melihat dulu, wait and see dulu sampai nanti malam terjadi keputusan dari The Fed seperti apa. Kalau keputusannya sesuai dengan ekspektasi pasar, saya rasa sinyal yang positif untuk ekonomi global. Tetapi kalau kemudian nanti malam terjadi pemangkasan suku bunga, itu sinyal yang kurang bagus. Nah, ini juga bisa meningkatkan, membuat emas sebagai safe haven tadi bisa menuju ke harga 2.000 sesuai dengan saya awal-awal informasikan ke Bu Elisa tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Rina, Mas kami Mbak Dwi Rina telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Dwi Rina Emilia, analis First State Futures.